Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram Komplek Setnek Cidodol Baru Kebayoran Lama yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita menjadi di antara hamba-Nya yang dapat mengawali aktivitas kita ini dengan ketaatan. Kita bangun untuk beribadah, menyembah, melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah catat menjadi sebuah persembahan amal yang terbaik, dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumul hisab, dan akan menerangi jalan hidup kita, alam kubur kita, serta alam akhirat kita. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini di ruang ini, di masjid ini, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita juga di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang berbahagia, kajian tadabbur ayat kita pada hari ini adalah seputar perkataan orang, sebagian orang tentang bulan Desember ini adalah bulan bencana. Jadi para jamaah sudah mulai terdengar 1, 2, 3 orang menyandarkan bulan Desember ini dikenal sebagai bulan bencana. Kenapa mereka yang mengatakan itu para jemaah? Karena ternyata memang faktanya beberapa kejadian bencana alam itu terjadi banyak di bulan Desember, ya. Seperti yang belum lama kita saksikan adalah apa? Erupsi Gunung Semeru, ya. Tanggal berapa kemarin? Hari Sabtu tanggal 4 ya, kemarin ya, berarti pekan lalu ya. Kemudian terjadinya tsunami dulu di Aceh tahun 2004 ya. Itu juga bulan Desember tanggal, kalau nggak salah tanggal 26 ya. Itu pada saat pukul 8 ya, saat waktu duha, orang-orang sudah mulai pada beraktivitas kerja. Gempa di mana, di Palu, dan beberapa kejadian lainnya itu banyak terjadi di bulan Desember. Sehingga terdengar juga sekarang ini sigap ya para petugas pemerintah daerah di kelurahan, kecamatan itu sudah menyiapkan tenda-tenda, perahu-perahu karet jika seandainya suatu saat terjadi bencana di luar dugaan, sudah siap. Nah, dari itu semua yang kita bahas pada pagi hari ini adalah adanya statement anggapan beberapa yang mengatakan bulan Desember ini rawan akan terjadinya bencana. Nah, bagaimana itu para jamaah Islam mengajarkan kita mensikapi wacana tersebut? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam salah satu ayat dari sekian banyak ayat, yaitu di surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96 ini mungkin barangkali menjadi salah satu referensi untuk kita memahami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya penduduk suatu negeri, lau anna ahlal qura, satu daerah penduduknya itu beriman dan bertakwa, maka apa yang akan Allah kasih? Lafatahna alaihim barakat. Jadi akan kami buka itu buat mereka barokat, yaitu pintu-pintu keberkahan. Minas sama, dari langit atas, wal ard, dari
bumi. Ya, dari langit itu berupa turunnya curah hujan, dari bumi itu adalah tumbuhnya tanaman. Siapa yang membuka pintu keberkahan tersebut? La fatahna, Allah menyebutnya kami yang membukanya. Walakin akan tetapi kadzabu, para penduduk negeri itu bukannya beriman dan bertakwa, malah mereka mendustakan. Kadzabu, mendustakan Allah, mendustakan hari akhir, hari pembalasan, mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kadzabu. Maka apa kata Allah? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan kepada mereka, ya ini sebuah hukuman disebabkan apa yang mereka lakukan. Nah, siapa yang menimpakan? Dibahasakan dalam ayat ini adalah kami. Akhadnahum, kami timpakan mereka, ya, sebuah hukuman, sebuah azab disebabkan mereka itu apa yang mereka lakukan. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, menarik ini ayat ini menjelaskan tentang yang pertama, hukumnya boleh tidak kita menyandarkan sesuatu, ya, satu kejadian bencana alam itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti statement Desember itu adalah bulan bencana. Seakan kita menuduh, mengatakan bahwa penyebab turunnya bencana alam itu adalah bulannya, bulan Desember. Maka para jamaah, ini yang pertama perlu diluruskan, bahwasanya tidak boleh seseorang muslim, akidah Islam itu menyandarkan sesuatu kejadian alam itu kepada selain Allah. Tidak boleh hukumnya. Dari mana kita tahu para jemaah? Dahulu orang-orang musyrikin pernah disindir, ditegur, ya, dilarang. Orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang jahiliyah itu mengatakan kalau mereka itu diturunkan hujan kepada mereka, mereka bilang apa? Mutirna binau'i kada. Mereka mengatakan hujan yang menimpa kami, turun kepada kami itu adalah disebabkan karena adanya bintang itu. Bintang itu muncul, turun hujan. Jadi tidak disandarkan kepada Allah. Padahal yang menurunkan hujan itu siapa? Allah. Tapi orang-orang musyrikin itu mengatakan yang menyebabkan turun hujan itu adalah bintang tersebut. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia tidak boleh mengkaitkannya kepada selain Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya pada hakikatnya yang melakukan sesuatu itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Bukan bintang itu, bukan bulan Desember, tapi yang mengeksekusi turunnya sebuah bencana atau tidak, dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, wa qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum al-ayah. Dialah Allah Al-Qadir, katakanlah dialah Allah yang Al-Qadir, yang maha mampu, berkuasa untuk melakukan bencana alam itu. Kita lihat dahsyat sekali. Siapa yang bisa melakukan itu? Dialah Allah. Jadi pelakunya siapa? Yang mengeksekusi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, Allah berikan itu terjadi, Allah ciptakan, Allah lakukan. Ya, di dalam surat At-Taghabun, dalam surat Al-Hadid, ya, surat At-Taghabun ayat berapa itu? Ayat 11 kalau tidak salah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Allah izinkan terjadi, jadi. Di surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini maupun menimpa bumi atau menimpa diri kita, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan sudah dicatat oleh Allah sejak Allah belum menciptakan semuanya, Allah sudah catat.
Maka yang melakukan ini semua adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah sekalian, bagaimana jika seandainya kita menyandarkannya kepada ilmu ilmiah? Ya, ada sebagian kalangan mengatakan bahwa bencana alam yang menimpa kita itu adalah secara alami saja itu. Ya, tidak ada kaitannya dengan agama. Tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Itu terjadi secara alami. Karena ada lempengan lempengan bumi yang bergeser, yang sudah tidak mampu lagi menahan beban, sehingga terjadi gempa. Jadi nggak usah macam-macam lah dikait-kaitin sama urusan Allah marah, Allah murka. Ini adalah urusan alamiah. Urusan secara alami dan secara ilmiah, secara ilmu bisa dipelajari, bisa diketahui. Bagaimana itu para jemaah sekalian berbahagia? Jika kita mengatakan bahwasanya ini disandarkan kepada bulan Desember tidak boleh, bagaimana kalau disandarkan kepada secara ilmu pengetahuan? Maka para jemaah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah yang ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Jika kamu tidak mengetahui, tanya kepada ahlinya. Urusan yang mengetahui tentang gempa bumi, bencana alam itu siapa ahlinya para jemaah? Secara ilmiah adalah ilmuwan, ahli geologi, orang-orang BMKG itu adalah orang yang paling ahli mengetahui ilmu tentang bencana alam. Tanya sama dia, boleh nggak? Tanya boleh. Semuanya bisa dipelajari, bisa dianalisa, diteliti ini penyebabnya apa. Secara hukum sebab akibat itu bisa diketahui. Tapi tanya juga ahlinya kepada para ulama, para ahli syariah, bahwa satu kejadian itu dilihat secara sudut pandang ilmiah, juga dilihat secara sudut pandang agama. Bagaimana ayat mengatakan, bagaimana secara syariah mengatakan, maka ahlu syariah, ahlul ilmi, para ulama pun punya pandangan. Bahwasanya apa? Tidak mengapa kita tanya kepada ahlul ilmu, kepada secara ilmiah ini kenapa bisa terjadi bencana alam. Bisa, boleh kita tanya secara ilmu. Tetapi setelah itu kita tidak titik sampai di situ. Bahwasanya memang ini penyebabnya karena cuaca yang ekstrim, hujan yang turun deras, turun menurun terus menerus berhari-hari, terus kemudian karena penebangan pohon sehingga kemudian terjadi pergeseran lempengan bumi, itu bisa dipelajari. Tapi pertanyaannya semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa lempengan itu sampai tidak bisa menahan lagi? Mengapa sampai bergeser? Mengapa sampai terjadi secara ilmiah itu? Semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan itu terjadi. Allah lah yang mengizinkannya akhirnya terjadi juga. Maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Faktor secara ilmiah kita tidak tolak, tidak kita kesampingkan. Kita pakai ilmu itu, tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita ketika mendengar, melihat adanya bencana, yang utama pertama kali kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punya Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Bahwa ini terjadi atas dasar takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, akan Dia lakukan. Maka ini adalah akidah bentuk tauhid kita terhadap peristiwa yang kita saksikan dari bencana alam ini. Jangan dikaitkan dengan bulan atau dengan bintang atau dengan apapun. Tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para jamaah, ada terjadi perdebatan, diulang-ulang lagi pembahasan ini para jamaah. Karena saya dengar itu dalam beberapa media sosial tentang hukumnya. Sebenarnya jadi itu azab ataukah ujian yang menimpa orang daerah yang ditimpa dengan bencana alam itu azab atau bukan? Ada yang mengatakan itu azab.
Lihat ayatnya jelas, tidak ada satupun ayat yang berbicara tentang peristiwa bencana alam itu, melainkan disebabkan karena bima kasabat aydinas, disebabkan karena ulah tangan manusia, dosa-dosa manusia yang merusak, akhirnya Allah timpakan liyudziqahum ba'dallazi amilu, itu sebagai hukuman supaya mereka merasakan akibat dari ulah mereka merusak. Wah, yang satu lagi enggak, sekelompok lagi tidak terima. Masa sih ini azab? Tidak bisa. Kalau azab itu kalau menimpanya adalah di tempat orang-orang kafir, orang-orang sekuler, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ini di negeri muslim bukan azab. Dari para jamaah sebenarnya seperti apa itu? Maka musibah atau bencana yang terjadi, para jamaah boleh kita lihat dari dua sudut pandang. Sudut yang pandang yang pertama itu adalah dari bentuknya terjadinya bencana tersebut. Ya, dari sudut pandang bencana itu terjadi, bencana itu turun, itu adalah karena memang hukuman atas dasar dari kesalahan manusia. Artinya Allah tidak akan menimpakan sesuatu bencana kalau tidak ada kesalahan yang dilakukan. Itu kalau dilihat dari bencananya, itu adalah karena dosa manusia. Tapi sudut pandang yang kedua adalah dilihat dari korbannya. Jadi bukan dari bencananya saja, tapi menimpa siapa dia. Jika menimpanya itu adalah menimpa orang-orang non-muslim, orang-orang yang mengingkari, mendustakan, pelaku dosa, maksiat, syirik, perbuatan syirik, dosa yang melampaui batas, lalu kemudian mereka ditimpakan, mereka mati menjadi korban, boleh jadi itu adalah buat mereka sebagai azab, buat mereka itu sebagai iqab, sebagai hukuman atas kesalahan mereka. Tetapi jika ada korban di situ adalah orang muslim, orang baik, orang soleh, ada anak-anak, nggak punya dosa anak-anak itu, nggak punya salah, bukan dia yang melakukan kerusakan. Ada para wanita, ada orang tua yang sudah jompo, yang tidak mungkin dia melakukan dosa, kesalahan. Maka kalau mereka jadi korban, jangan dikatakan mereka itu diazab oleh Allah. Kita tidak bisa mengeneralkan itu. Ya. Tapi apa buat mereka? Buat mereka adalah bencana itu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Kalau buat pelaku dosa, pelaku maksiatnya, itu pun sebenarnya juga selain azab bisa dilihat juga dianggap sebagai kasih sayang Allah buat penduduk bumi. Kenapa Allah timpakan juga? Yaitu supaya mereka berhenti dari dosanya. Karena kalau mereka berbuat dosa terus, ada orang yang terzalimi, ya, akhirnya di stop oleh Allah dengan cara dihentikan, dihancurkan mereka semua. Nah, kalau buat kaum muslimin, orang anak-anak kecil, orang tua, wanita, itu kalau mereka jadi korban, itu adalah rahmat dari Allah. Apa bentuk rahmatnya para jamaah? Yang pertama adalah bahwa bencana itu akan menjadikan dosa-dosa mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Dari mana itu keterangannya, dalilnya? Hadis sahih muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta syaukah yushaquha." Tidaklah menimpa seorang muslim, kata Nabi, apakah itu muslim itu ditimpa dengan keletihan, kesedihan, kegundahan, kegelisahan, capek pulang dari kerja mencari nafkah, capek, itu ditimpa kecapean, hatta syaukah, dia kena duri saja, kata Nabi apa? Kaffarallahu biha khotoyahu, tertusuk durinya itu menyebabkan orang tersebut diampuni dosanya. Jadi kalau tertusuk duri itu aja sudah bisa mengampuni dosa, bagaimana ketiban lahar? Bagaimana kalau ketiban pohon, ketiban alam, bencana alam tersebut? Maka para jamaah sekalian berbahagia, hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummi Salamah
pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana itu sebuah azab, sebuah hukuman menimpa suatu daerah, wa fihi salihun, di dalam daerah tersebut ada orang-orang soleh. Apa kata Nabi? Mereka mendapatkan apa yang ma'asoban nas, apa yang ditimpakan kepada orang-orang secara umum, mereka merasakan itu semua. Tapi kemudian pada hari kiamat, yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan, mereka akan dibangkitkan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, wa ridwan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak anggap itu sebuah rahmat, kasih sayang berjamaah? Bukan azab, ya, tapi itu adalah kasih sayang. Dan di dalam hadis itu tidak disebutkan berjamaah seorang muslim yang terkena duri tersebut apakah dia sabar atau tidak sabar, itu tidak. Asal dia kena capek, kena lelah, kena letih, kena duri, mau sabar kayak mau enggak, itu menimpa seorang muslim sudah menjadi penghapus dosanya. Jika dia bersabar, dia dapat tambahan pahalanya. Ya, kita lagi jalan, seorang muslim injak duri, aduh, dia ngomong yang bukan-bukan aja, mau sialan, siapa nih yang buang sembarangan duri, wah dasar. Itu biar kata dia ngomong begitu, dia tetap dapat kebaikan dari Allah. Gimana tidak kasih sayang Allah kepada orang muslim? Maka kita tidak katakan ini sebagai azab kalau itu menimpa seorang muslim. Tapi kalau bencananya itu sendiri itu turun memang karena kesalahan seseorang, kesalahan, dosa dan maksiat. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang korbannya, menimpa seorang muslim bukan azab. Dan yang ketiga para jamaah, jadi bisa jadi bencana itu menjadi sebuah azab, sebuah hukuman buat orang-orang yang mengingkari, mendustakan, perlaku dosa, maksiat. Yang kedua bisa kemungkinan itu adalah apa? Itu adalah kasih sayang, ya. Kalau itu menimpa seorang muslim. Dan yang ketiga ini, kemungkinan yang ketiga adalah ia sebagai nasihat, sebagai ibrah, sebagai hikmah, ya, musibah tersebut, bencana tersebut sebagai hikmah, pelajaran buat siapa? Yaitu buat orang-orang yang tidak terkena bencana tersebut, orang-orang yang selamat, tidak terkena dampaknya, ya, seperti kita jauh dari daerah bencana. Maka peristiwa itu bukan azab buat kita, bukan rahmat buat kita, tapi itu adalah nasihat, ibrah, hikmah. Akankah kita dapat mengambil pelajaran darinya? Ya, supaya apa? Supaya Allah mungkin saja akan menimpakan bencana tersebut bukan daerah sana saja, bisa saja di tempat kita pun akan ditimpa kalau kita tidak mengambil pelajaran. Jadi ini para jemaah, fungsinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pelajaran menyeluruh buat siapapun. Nabi Nuh dikasih banjir. Nabi Lut dikasih apa? Dikasih hujan batu. Buat mereka, karena mereka melakukan homoseksual, mereka melakukan penyimpangan, mereka berbuat syirik, kaum Nabi Nuh itu, maka Allah kasih banjir. Buat mereka itu azab. Tapi kemudian kalau ada korban-korbannya, orang muslim itu menjadi susah, menjadi seperti pengikut Nabi Nuh itu naik kapal laut, kapal perahu, itu menjadi susah. Itu buat membersihkan mereka, ya, hati mereka, dan buat umat yang lainnya itu sebagai nasihat. Buat umat Bani Israel, umat Nabi Musa, kisah itu diceritakan lagi. Supaya apa? Supaya Bani Israel itu ngukur diri, jangan ngikutin perbuatan orang-orang terdahulu yang melakukan pengingkaran. Nah, karena akan menyebabkan Allah akan menimpakan bencana itu. Begitu juga dengan kita umat sesudahnya. Jadi para jamaah, ini 3 kemungkinannya. Bisa azab, bisa rahmat, bisa juga itu adalah hikmah atau nasihat. Dan memang Allah berkehendak para jamaah. Wallahu a'lam. Ada perbuatan dosa yang memang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ada memang perbuatan dosa yang mengundang murka Allah. Apa itu para jamaah? Perbuatan yang bisa mengundang murka Allah, bencana yang paling biangnya itu adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tegas-tegas Allah mengatakan dalam surat Maryam ayat 89, ayat 90. Allah katakan apa?
Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka mengatakan, orang-orang musyrikin mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh itu merupakan sebuah tuduhan yang amat sangat keji, biadab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibal an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit itu terpecah, bumi terbelah, gunung itu runtuh disebabkan mereka menuduh Allah punya anak. Maka tuduhan itu adalah termasuk perbuatan yang dapat mengundang murka Allah. Apalagi para jamaah, berzina itu adalah fahisyatan wa sa'a sabila, perbuatan keji dan seburuk-buruk cara perilaku yang diambil. Perbuatan zina itu mendatangkan murka Allah, apalagi jika itu dilakukan secara bersama-sama, pesta, minuman keras, habis itu berbuat zina, ya, apalagi ada wanita-wanita yang membuka aurat, apalagi kalau itu dilakukan dengan sesama jenis, homoseksual, lesbian, bukan menutup kemungkinan itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Riba, sogok menyogok, itu semuanya wallahu alam. Kenapa? Mungkin di bulan Desember itu semua dosa-dosa melampaui batas itu ngumpul di bulan Desember. Ya, hingga akhirnya Allah timpakan. Tapi bukan karena bulannya, tapi karena perbuatannya. Yang terakhir, bahwa itu semua mengingatkan kita akan dekatnya datangnya hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, di antara ciri-ciri dekatnya hari kiamat adalah akan banyaknya gempa bumi, akan banyaknya zalazil, bencana alam. Apakah kita memiliki hati yang lembut, mengambil pelajaran hingga kita beramal mempersiapkan diri, ataukah malah hati kita keras terus melakukan perbuatan dosa, kezaliman tersebut? Nauzubillah. Demikian para jemaah sekalian yang berbahagia, tadabbur ayat kita pada pagi hari ini tentang mempersiapkan diri kita di bulan Desember ini. Jangan sampai kita tergelincir pada anggapan-anggapan yang keliru, mengatakan bulan Desember ini bulan bencana. Bukan. Tidak boleh mengkaitkannya dengan bulan tersebut. Wallahu a'lam bishshawab.